Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inspiratif, berjumpa lagi dengan saya Agus Putranto dengan konten-konten inspiratif. Nah, hari ini saya ingin sharing kepada Anda tentang sebuah kisah inspiratif tentang seorang ayah yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Nah, mengapa saya ingin sharing tentang hal itu? Karena sahabat inspiratif tentu sering menyaksikan bahwa di luar sana masih banyak anak-anak berkebutuhan khusus yang menerima perlakuan diskriminatif baik dari keluarga maupun lingkungannya. Nah, hari ini saya akan sharing tentang hal itu. Dan sebelum saya sharing, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat inspiratif yang sudah subscribe, sudah share, sudah like, dan sudah memberikan komentar positif. Dan itu artinya Anda sudah membantu saya untuk berbagi kepada keluarga anak berkebutuhan khusus. Nah, semoga yang Anda lakukan ini dicatat sebagai amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini terjadi kepada seorang CEO sebuah perusahaan yang sangat terkenal. Selain beliau seorang leader yang baik, bijaksana, rendah hati, beliau juga seorang ayah yang sangat menyayangi keluarganya. Di setiap aktivitasnya, beliau senantiasa membanggakan anaknya. Beliau senantiasa bercerita kepada semua stafnya bahwa anaknya sangat pandai bernyanyi, suaranya sangat bagus. Beliau senantiasa bercerita kepada stafnya bahwa anaknya sangat lincah dan pandai menari. Hingga cerita tersebut menarik perhatian seorang staf mudanya, ya. Seorang staf muda yang baru saja bekerja di situ karena baru saja lulus kuliah dan mendapat predikat cum laude. Staf muda ini sangat penasaran demikian mendengar cerita dari pimpinannya bahwa anaknya sangat lincah, sangat pandai menari, sangat pandai bernyanyi. Hingga kemudian staf muda ini berkunjung mendatangi rumah pimpinannya. Dan setelah melihat putra dari pimpinannya, alangkah terkejutnya staf muda ini begitu melihat anak pimpinannya bahwa ternyata ia mengalami keterbelakangan mental. Dengan rasa penasaran, akhirnya dalam hati dia berkata, "Mengapa bapak ini sedemikian membanggakan anaknya, padahal anak itu mengalami keterbelakangan mental?" Staf muda ini pulang dengan membawa rasa penasaran yang begitu dalam. Hingga pada suatu hari ia memberanikan diri untuk menanyakan kepada pimpinannya, "Bapak, saya mohon izin bertanya. Dalam setiap pertemuan, dalam setiap kesempatan, Bapak senantiasa membanggakan putra Bapak. Yang ternyata putra Bapak adalah seorang anak yang mengalami keterbelakangan mental. Bapak, mengapa ya Bapak mengalami hal yang demikian? Sementara Bapak adalah seorang pimpinan yang sangat baik, seorang pimpinan yang rendah hati, seorang pimpinan yang sangat mengerti dengan staf-stafnya." Lantas pimpinan perusahaan itu pun menjawab,
Mas, sebelum anak ini dilahirkan di kerajaan Tuhan sana, malaikat pun bertanya kepada Tuhan, "Ya Tuhan, mengapa hendak Engkau karuniakan anak yang mengalami keterbelakangan mental ini kepada seorang ayah yang demikian baiknya?" Beliau adalah seorang ayah yang bertanggung jawab, seorang pimpinan perusahaan yang baik. Beliau adalah seorang yang sangat luar biasa. Lantas Tuhan pun menjawab, "Wahai malaikatku, aku ciptakan anak yang demikian. Aku anugerahkan anak yang demikian justru kepada ayah yang luar biasa itu." Dan bapak itu pun melanjutkan berkata, "Mas, ayah yang luar biasa itu adalah saya." Sahabat inspiratif, belajar dari cerita tadi, maka kita bisa mengambil hikmahnya bahwa pimpinan perusahaan ini adalah seorang ayah yang sangat luar biasa. Beliau menerima anugerah yang diberikan Tuhan kepadanya dengan senang hati. Beliau memperlakukan anaknya yang mengalami keterbelakangan mental seperti anak-anak yang lain. Dan dengan cerita ini, saya ingin mengajak pada sahabat inspiratif semuanya untuk menerima, untuk mendukung, mensupport anak-anak berkebutuhan khusus seperti yang Rasulullah ajarkan kepada kita semua, seperti yang Rasulullah contohkan kepada kita semua, yang beliau telah mengajarkan Islam kepada hambanya yang tunanetra, mengajarkan Islam kepada beliau telah mengajarkan Islam kepada salah seorang sahabatnya yang tunanetra yang bernama Abdullah Ummi Maktum. Tak hanya itu, Rasulullah pun menunjuk Abdullah Ummi Maktum sebagai muazin bergantian dengan Bilal. Dan yang lebih luar biasa lagi, bahwa Rasulullah pun pernah mengangkat sahabat Abdullah Ummi Maktum untuk menjadi wali kota, dan itu beliau lakukan beberapa kali. Sahabat inspiratif, belajar dari kisah Rasulullah ini juga, mari saya mengajak untuk senantiasa mensupport anak-anak berkebutuhan khusus. Semakin kita mendukung anak-anak berkebutuhan khusus, maka mereka pun akan semakin sejahtera. Dan saya berdoa, setelah Anda mensupport anak-anak berkebutuhan khusus, maka Anda pun semakin sejahtera. Sahabat inspiratif, demikian inspirasi hari ini. Semoga berkenan, dan pastikan untuk subscribe, share, like, dan berikan komentar positif di channel ini, karena dengan Anda subscribe dan share, itu artinya Anda juga telah mendukung aktualisasi anak berkebutuhan khusus, sehingga anak berkebutuhan khusus bisa diterima dan diperlakukan dengan lebih baik oleh keluarga dan lingkungannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Agus Putranto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.